Ya. Mas Supre, monggo sebagai moderator. Saya moderatornya. Oke. Ini tadi kelompok 2. Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2. Ya. Assalamualaikum baru perkenalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyanto. Saya pada saat ini bertugas sebagai moderator yang memimpin jalannya kegiatan presentasi pada hari ini. Kegiatan pada hari ini akan dipresentasikan oleh kelompok 2 itu dengan materi sistem perkemihan. Baik, untuk kelompok 2 waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang beranggotakan saya sendiri Ayusti Lestari, Angelina Ria, Uswatna, Bonita Catur, Mariana, Ayu Rahmawati, Dewi. Yang pertama adalah pengertian sehingga darah bebas dari zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh. Zat-zat yang dipergunakan oleh tubuh, larutan air, dan dikeluarkan berupa urin berada di ginjal. Abdominalis di belakang peritoneum, melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Yang kedua adalah struktur dan kinerja ginjal. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu sia corticalis dan lapisan sedularis yang berbentuk kerucut yang disebut renal piramid. Yang ketiga adalah fungsi ginjal.
volume air atau cairan dalam tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion. Yang ketiga, mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh yang tergantung asam urat dan kreatinin. Zat toksik obat-obatan, hasil metabolisme. Yang kelima, fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peran penting dalam mengatur tekanan darah atau sistem renin-angiotensin-aldosteron. Selanjutnya ada filter embun. Kapiler glomerulus secara relatif bersifat permeabel terhadap protein plasma yang lebih besar. Glomerulus kenaikan tekanan darah 90 mmHg dikarenakan arteriole yang mengarah ke glomerulus mempunyai diameter yang lebih besar dan memberikan sedikit tahanan dari kapiler yang lain. Darah didorong ke dalam ruangan lebih kecil sehingga darah mending air dan partikel yang terlarut dalam plasma masuk ke dalam kapsula pH. Gerakan masuknya ke dalam kapsula Bowman disebut sebagai filtrasi glomerulus. Dan yang selanjutnya adalah 3 faktor proses filtrasi dalam kapsul Bowman. Yang pertama, tekanan osmotik. Tekanan yang dikeluarkan oleh air sebagai pelarut pada membran semi-permeabel sebagai usaha untuk menembus membran semi-permeabel ke dalam area yang mengandung lebih banyak molekul yang dapat melewati membran semi-permeabel. Yang kedua, tekanan hidrostatik. Sekitar 15 mmHg dihasilkan oleh adanya filtrasi dalam kapsul dan berlawanan dengan tekanan hidrostatik darah. Filtrasi juga mengeluarkan tekanan osmotik 1-3 mmHg yang berlawanan dengan osmotik darah. Dan yang ketiga, perbedaan tekanan osmotik plasma dengan cairan dalam mencerminkan konsentrasi protein. Perbedaan ini menimbulkan pori-pori kapiler mencegah protein plasma untuk difiltrasi. Tekanan hidrostatik plasma dan tekanan osmotik filtrasi kapsula Bowman bekerja sama untuk meningkatkan gerakan air dan molekul permeabel. Molekul permeabel kecil dari plasma masuk ke dalam kapsula Bowman. Dan yang selanjutnya pembentukan urin. Glomerulus berfungsi sebagai ultrafiltrasi pada simpai Bowman. Berfungsi untuk menampung hasil filtrasi dari glomerulus pada tubulus ginjal akan
Yang selanjutnya 3 tahap pembentukan urin. Yang pertama, proses filtrasi terjadi di glomerulus. Proses ini terjadi karena permukaan aferen lebih besar dari permukaan eferen, maka terjadi penyerapan darah. Sedangkan sebagai yang tersaring adalah bagian cairan darah kecuali protein. Cairan yang tersaring ditambung oleh simpai Bowman yang terdiri dari glukosa, air, natrium klorida, sulfat, bikarbonat, dan lain-lain yang diteruskan ke tubulus ginjal. Yang kedua, proses reabsorpsi. Proses ini terjadi penyerapan kembali sebagai besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan ion bikarbonat. Prosesnya terjadi secara pasif, yang dikenal oblogator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan pada tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila akan diserap kembali ke dalam bagian bawah. Jadi secara aktif dan sisanya papilla renalis. Dan yang terakhir, proses sekresi. Sisanya penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan ke piala ginjal. Selanjutnya diteruskan ke ureter, masuk ke vesika urinaria. Selanjutnya persyarafan ginjal. Ginjal mendapatkan persyarafan dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ginjal. Di atas ginjal terdapat kelenjar suprarenalis yang menghasilkan 2 macam hormon, yaitu hormon adrenalin dan hormon kortisol. Adrenal dihasilkan oleh medula, reabsorpsi dan sekresi tubulus sewaktu filtrasi glomerulus. Memasuki tubulus ginjal. Filtrasi ini mengalir melalui bagian-bagian tubulus. Sebelum diekskresikan sebagai urin, beberapa zat diabsorpsi kembali secara selektif dari tubulus dan kembali ke dalam darah. Sedangkan yang lain disekresikan darah ke dalam lumen tubulus. Pada akhirnya, urin terbentuk dan gambarkan penjumlahan dari 3 proses dasar ginjal: filtrasi glomerulus, tubulus, dan sekresi tubulus. Selanjutnya, ekskresi urin. Yang pertama, reabsorpsi tubulus. Ginjal menangani beberapa bebas dalam diabsorpsi dengan kecepatan yang berbeda. Kebanyakan zat proses filtrasi glomerulus dan reabsorpsi tubulus secara kuantitatif relatif sangat besar terhadap sekresi urin. Sedikit saja perubahan pada filtrasi glomerulus atau reabsorpsi secara potensi dapat menyebabkan perubahan yang relatif besar. Yang kedua, reabsorpsi tubulus proksimal. Secara normal, sekitar 65% dari muatan natrium dari air yang difiltrasi dan dinilai persentase terendah dari klorida akan diabsorpsi oleh proksimal. Sebelum filtrasi atau menurun dalam berbagai fisiologis. Sel perubahan proksimal mempunyai banyak sekali Busch-Brod. Membran Busch-Brod dimuati molekul protein yang mentransport ion natrium melewati membran lumen yang bertalin dengan mekanisme transport nutrien organik atau dan glukosa. Tubulus proksimal merupakan tempat penting untuk sekresi asam dan basa.
organik seperti garam, garam empedu, okslat, urat, dan katekolamin. Yang selanjutnya susunan saluran ureter. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing berada ke kandung kemih atau vesika urinaria. Panjangnya kurang lebih 25-30 cm dengan penampang kurang lebih 0,5 cm. Ureter sebagian terletak dalam rongga abdomen dan sebagian terletak dalam rongga pelvis. Lapisan dinding abdomen terdiri dari A. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. B. Lapisan tengah lapisan otot polos. C. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan di dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Gerakan peristaltik mendorong urin melalui ureter yang diekskresikan oleh ginjal dan disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum ureter kandung kemih. Susunan vesika urinaria atau kandung kemih dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet terletak publik. Bagian vesika urinaria terdiri dari yang pertama itu bagian yang menghadap ke arah belakang dan bawah. Bagian ini terpisah dari rektum oleh spatium terminalis dan prostat. Yang kedua, korpus, yaitu bagian antara vertex dan fundus. Yang ketiga, vertex, bagian yang mancung ke arah muka dan berhubungan dengan ligamentum vesika umbilicalis. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, tunika muscularis atau lapisan otot, tunika submukosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Yang pertama, lapisan otot vesika urinaria terdiri dari otot polos yang tersusun dan saling berkaitan dan disebut M. Detrusor vesicae, peredaran darah vesika urinaria berasal dari arteri vesika yang merupakan cabang dari arteri yang kedua, persyarafan vesika. Pembentukan urin. Mikturin peristiwa pembentukan urin. Urin mengalir melalui ureter ke kandung kencing. Buang air kecil disebabkan penambahan tekanan di dalam kandung kencing, dan hal ini terjadi jika tertimbun 230 ml. Mikturose adalah gerakan refleks yang dapat dikendalikan dan ditahan oleh pusat-pusat persyarafan yang tinggi pada sehari cairan yang dimasukkan. Ciri urin pertama tanpa berkisar dari 1010 sampai 1025. Urin normal terutama Demikian tadi adalah presentasi dari kelompok 2. Silakan untuk kelompok lain untuk memberikan pertanyaan. Waktu saya berikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 ingin bertanya, apa efek dari penyakit ISK bagi penderitanya dan bagaimana penanganannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2 tentang sistem perkemihan. Jelaskan bagaimana sifat urin saat kita banyak memakan sayuran dan atau memakan makanan lainnya. Terima kasih. Saya mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 3. Mengapa wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kencing dibanding pria? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain dari kelompok lain? Kalau sudah tidak ada, silakan untuk kelompok 2 memberikan jawaban kepada kelompok lain yang sudah memberi pertanyaan. Baik, dari kelompok 1, yaitu apa yang menyebabkan efek dari penyakit ISK bagi penderitanya dan bagaimana penanganannya. Baik, efek ISK antara lain keinginan untuk buang air kecil yang kedua rasa nyeri akil. Ketiga, keempat urin yang berdarah. Kelima, pada wanita terutama di pusat panggul dan area tulang di sekitar kelamin. Penanganan bagi penderita ISK antara lain penanganan umum adalah dengan antibiotik. Selain mengonsumsi antibiotik juga harus banyak minum air agar bakteri keluar bersama urin. Kedua, menghindari konsumsi minuman yang dapat mengiritasi kandungan kemih seperti kopi, minuman beralkohol. Tiga, mengempres perut dengan kompres hangat untuk meredakan rasa nyaman. Bagaimana untuk kelompok 1 Bisa, terima kasih. Terima kasih kembali. Saya Angelina akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa wanita lebih rentan mengalami infeksi saluran kencing dibanding pria? Jawabannya adalah karena wanita lebih sering terkena infeksi saluran kemih karena memiliki uretra yang lebih pendek sehingga lebih rentan infeksi. Apakah bisa diterima kelompok 3? Bisa. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jelaskan bagaimana sifat urin saat kita banyak memakan sayuran, memakan makanan lainnya. Makanan atau minuman yang kita konsumsi berpengaruh terhadap sifat pH urin.
ketika kita mengonsumsi makanan yang cenderung asam, misalnya sapi dalam jumlah yang cukup banyak, maka beberapa jam kemudian urin yang kita keluarkan memiliki pH yang lebih asam dari biasanya. Bagaimana juga ketika kita mengonsumsi makanan yang cenderung basah seperti sayuran dan buah-buahan, hampir semua jenis buah-buahan dan sayuran bersifat basah kecuali buah jenis sitrus atau yang mengandung rasa asam dan kecut. Apakah jawaban bisa diterima? Alhamdulillah, terima kasih bisa diterima. Oke, terima kasih. Berhubung semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 2 dan semua kelompok yang mengajukan pertanyaan sudah bisa menerima. Kegiatan pada hari ini saya akhiri. Apabila banyak salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Warno, Mas Supre.